Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di rumah Ibu Nur. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW. Mari sentiasa kita ucapkan dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Demi keberkahan kegiatan kita ini, acara kita ini, pertemuan P2K kita ini, mari kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang modul 2. Sesi pertama tentang permasalahan stunting. Sebelum kita mulai saya mau tanya nih, ada nggak ibu yang tahu dengan istilah stunting? Pernah nggak ibu dengar? Pernah dengar Bu? Pernah, cuman nggak tahu, udah lupa apa-apanya. Udah lupa? nih. Gimana Bu? Pernah ibu dengar? Istilah stunting pernah ibu dengar? Iya, Pernah nggak? lupa. Pernah ibu? Dari mana ibu dapat informasi? Di aku spanduk itu di Oh di Posyandu. Posyandu. Kalau ibu? Posyandu. Nggak tahu. Ibu dari Posyandu. 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 Udah lama. Orang nengok di pantai awal Posyandu nggak tahu. ya. Oh jadi nggak mau ya. Jadi pengetahuan ibu. Ibu kan dapat informasi di Posyandu ya. Iya, tapi kok lupa. Apa yang ibu tahu? Stunting itu apa itu stunting? Apa ya, lali aku. Nggak merhatikan situ Pak, udah posyandu, anak posyandu ya udah siap pulang gitu aja. Iya. Ya itu lah, masih punya anak kecil. Ya, tapi kan nggak merhatikan apa itu. Nggak. Padahal sering dibilang itu loh, stunting itu ini gitu. Tapi kok Lupa. 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 Jadi ada anak, saya mengilustrasikan. Bagusnya memang kalau ada gambar ya kan? Iya. Ya, ada gambar, saya ilustrasikan. Ibu bayangkan saja. Ada 2 orang anak yang umurnya sama. Umurnya sama ya. Tapi ada satu yang tingginya itu kurang dibandingkan yang usianya. Nah, anak yang seperti itulah yang dinamakan dengan stunting. Jadi artinya stunting itu adalah permasalahan yang terjadi pada anak di mana pertumbuhan tingginya itu tidak sebanding dengan anak-anak yang ada di seusianya. Penyebabnya ibu tahu apa penyebabnya? Bisa ibu? Bisa dari penyebab terjadi, kok bisa gitu terjadi ya? Pasti kan ada sebab Bu ya kan? Sesuatu itu kan pasti ada sebabnya Bu ya? Nah, sebab terjadinya itu kenapa Bu? Pintar Ibu. Ya, salah satunya adalah kurangnya asupan gizi. Benar Bu, benar sekali. Atau Ibu. Iya, Ya, salah sama satu. Mbak aja loh Pak. Ya, apa lagi Bu? Anak cacing nggak Pak? Jangan. Ya, nggak mau, Gizi buruk. nggak mau imunisasi. Jadi harus imunisasi lengkap itu harus, asupan gizi itu harus. Lingkungan, jadi faktornya bisa kena faktor eksternal, faktor internal, faktor luar. Jadi terutama makanya ibu dari hamil itu, yang hamil itu pastikan asupan gizinya itu terpenuhi. Kan saya pernah bilang kan pertemuan-pertemuan sebelumnya Bu kan, gizi itu bukan harus makanan yang mahal. Yang penting dia mengandungi unsur apa? Ada karbohidratnya, apa lagi? Ada proteinnya. Apakah itu protein nabati atau hewani? Kemudian ada apa lagi Bu? Ada vitaminnya. Kemudian ada mineral. Dari mana bisa? Kan banyak tuh kan. Kayak protein bisa kita ambil dari mana? Protein. Kalau kita seandainya nggak bisa beli daging nih, ya kan? Dari telur. Dari apa lagi? Ikan ya kan? Nah. Kemudian karbohidrat dari mana? Beras.
Vitamin dari mana vitamin? Sayuran. Hah? Sayur buah. Nah, dari buah kan buah nggak harus yang mahal, nggak bisa. Kita tanam ada lahan tanam pohon pepaya, ya kan? Dari berkebun. Bisa. Jadi nggak mendapatkan itu nggak harus apa? Harus mahal, butuh biaya besar, tidak. Maka itu faktornya, makanya pas terutama lagi ibu hamil. Ibu hamil itu sampai umur 2 tahun atau istilahnya itu 1000 hari, mulai dari hamil sampai kemudian anak umur 2 tahun. Itu harus diperhatikan asupan gizinya agar tak terjadi stunting. Kemudian lingkungan, contoh pastikan lingkungan kita, anak harus rajin cuci tangan pakai sabun. Ibu juga kalau mau makan harus rajin cuci tangan pakai sabun. Itu salah satu cara kita untuk mencegah stunting. Asupan gizi, kemudian lingkungan kita, kebersihan. Contoh apa lagi ya? Jamban. Kan sekarang kan wajib setiap rumah itu harus memiliki jamban. Jamban sehat itu bukan jamban yang mahal, tapi yang dia terhindar dari kotoran. Misal contoh ada WC, harus ada apa? Tempat pembuangannya yang jauh, ya kan? Jangan sampai terbuka gitu pembuangannya. Kadang-kadang kan ada yang WC-nya tuh asal aja dia buat kan. Nah, makanya pemerintah itu sekarang mendegas itu, makanya rumah pastikan jambannya dalam keadaan jamban yang terhindar dari kontaminasi, bisa terhindar dari bau, ya kan? Bau itu kan karena pembuangan kan, itu faktornya akan mudah bakteri nanti terganggu, apalagi di rumah kita gitu. Jika rumah kita itu akan paru masuk bakteri akan terganggu. Cuci tangan, asupan gizi, pastikan imunisasi harus lengkap, harus rajin Bu, Posyandu. Bagi yang ya, itu pastikan anak masa emas itu dari kandungan sampai umur 2 tahun. Itu perhatikan seperti ini. Nah, kemudian apa yang harus lakukan kalau seandainya ibu mengetahui ada anak yang stunting? Bisa ke dokter. Hah? Wah, pintar. Pintar kalau ibu ketahui, jangan dikucilkan, jangan dihina anak itu. Anak stunting, anak apa? Tidak boleh. Gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita bawa periksa ke Misalkan kesehatan. ini Pak, saya tanya. Ah, Kalau macam cucu saya itu kecil. kecil. Iya. Ayahnya kecil, mamanya besar. Jadi anaknya nurun ayahnya. Jadi kayak mana lah itu dibilang seumuran ini. Tapi pasti dia kan? akan lihat. Makanya dia ada istilah penyebab stunting, akibat dari stunting itu ada namanya istilah 3G. 3G kan, gangguan metabolisme, gagal kembang, gagal tumbuh. Itu dia. Gagal kembang itu anak itu pertumbuhannya itu terganggu. Dari apa? Dari beratnya. Berat badannya. Yang badannya jangan sampai turun gitu. Itu berarti ada gangguan. Kemudian gangguan gagal tumbuh, gagal kembang itu pada apa? Fisiknya. Makanya pastikan asupan itu. Metabolisme itu anak itu terganggu. Bisa penyebab apa? Karena dia nggak kuat, fisiknya nggak kuat kan, lemah, dia akhirnya dia mudah diserang oleh penyakit. Ada pertanyaan Bu, kira-kira? Udah paham Ibu yang saya katakan tadi, stunting? Apa tadi? Stunting tadi Bu? Gagal tumbuh. Oh, gagal tumbuh. Yang dilihat dari Fisiknya. ya fisiknya, tinggi badannya tidak sesuai dengan teman-temannya. ya teman-teman yang ada yang seusia dengannya, itu yang stunting. Saya rasa demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ibu paham ya Bu ya. Paham kan stunting. Jadi bagi ibu-ibu yang pastikan ini masih bayi kan, Balita. jaga ya. Bayi di mana? Berapa umurnya sekarang Bu? 3,5. 3,5 tahun. Sehat ya Bu. Ini gemuk Pak, nggak kena santai. Ini sehat. 15 kilo lebih. Oh, Masya Allah ya. Kemarin kesana. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.